kalau kita lihat dengan kondisi masyarakat New York ya, dari pemberitaan, kemudian yang tergambarkan juga di film-film yang menggambarkan kota New York, itu kan banyak sekali homeless yang berada di kota New York. Apakah janji program perumahan itu yang rencana akan membangun 25.000 unit rumah terjangkau, ini yang membuat mereka ya rata-rata kan yang homeless itu juga kebanyakan imigran juga. Ini yang menjadi suara kemenangannya juga ya, faktor itu ya. Itu salah satu faktor yang sangat kuat ya. Dia program-program kampanye dia itu langsung menyentuh permasalahan akar rumput. Permasalahan masyarakat kelas pekerja, kelas menengah, kelas kaum miskin kota, kalau bisa disebut kaum tunawisma, artinya program-program yang dia tawarkan itu real, artinya bukan janji elit politik yang selama ini kita dengar ya. Dan janji-janji kampanye itu menjadi jawaban bagi banyak solusi bagi banyak permasalahan masyarakat. Artinya kan terbukti kan, tingkat partisipasi pemilih itu 2 juta orang. Ini pertama dalam sejarah New York ya. Selama beberapa dekade terakhir itu 2 juta orang memberikan suara. Dan 1 juta orang lebih itu mendukung Mamdani. Artinya sebenarnya warga New York itu sebenarnya sudah muak ya dengan kondisi status quo politik, kondisi situasi kehidupan mereka. Para pemilih ini sudah bosan, sudah muak. Makanya ketika ada seseorang yang menawarkan arah baru bagi perubahan politik, perubahan ekonomi juga, itu mereka sambut. Karena mereka kan salah satu lawan Mamdani ini kan Cuomo ya, Andrew Cuomo itu dia itu mantan gubernur New York sebenarnya. Bukan incumbent ya, dia pernah jadi gubernur New York. Artinya sebenarnya ketika dia mencalonkan jadi wali kota itu naik pangkat, turun pangkat, turun kasta. Artinya dari gubernur New York menjadi wali kota, kan itu turun kasta ya, turun pangkat. Tapi tetap dia lakukan dan kalah, itu yang sangat memalukan sebenarnya. Iya betul. Dan itu memalukan bagi Cuomo, sebenarnya memalukan bagi Trump sendiri juga ya, karena dia mendukung Cuomo. Memalukan bagi Republik juga. Artinya ini sebuah perubahan sejarah sebenarnya, perubahan arus politik, perubahan arus kekuasaan yang ini seharusnya bisa ditiru. Yang membahayakan kan gini. Gerakan ini bisa ditiru kota-kota lain atau negara bagian lain. Nah, ini akan menjadi awal dari kekalahan Partai Republik pada pemilu ke depan. Ini yang harus diwaspadai. Makanya kan Trump sangat kecewa dengan kemenangan Mamdani ini, karena itu bisa menjadi cikal bakal dari kekalahan Partai Republik pada pemilu ke depan. Dan kekalahan Trump juga. Saking kecewanya, Trump mengancam akan memangkas dana federal untuk New York City. Ya, itu cukup menarik. Ada tambahan mungkin, Mas Andika? Iya, kalau saya melihatnya kan ada upaya-upaya tadi kan blokade ataupun perlawanan yang dilakukan oleh Trump itu kan agar menjegal ini kan Partai Demokrat menang di pemilu sela itu di 2026 dan pemilu presiden kan di 2028 ya, 2028. Jadi upaya untuk menjegal itu kan ya salah satu upayanya itu dengan itu memotong anggaran. Tetapi saya melihatnya itu justru mayoritas masyarakat Amerika pada pemilu yang di 2025 ini justru memberikan dukungan penuhnya itu kepada Partai Demokrat. Beberapa pemilu seperti di Virginia, Philadelphia dan beberapa negara bagian lain di kota-kota lain itu justru mayoritas itu justru kandidat-kandidat dari Partai Demokrat itu yang menang. Jadi saya melihat bahwa ini berkaitan dengan kurang lebih satu tahun pemerintahan Donald Trump itu justru dianggap gagal. Gitu, dalam uji popularitas. Ini kan sebagai uji pemilu ya, untuk pemilu lokalnya itu. Jadi dianggap gagal. Jadi masyarakat Amerika menganggap bahwa Donald Trump itu gagal dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat Amerika, dengan untuk mengangkat politik Amerika di global, di geopolitik, itu dianggap gagal. Dengan lebih memilih ke kubu yang oposisi, yaitu
Partai Demokrat dan kandidat-kandidatnya. Karena kan salah satu kelemahan dari dari fokusnya Donald Trump itu kan cenderung ini ya, retorika perang dagang yang tujuannya untuk American First. Tapi dalam kenyataannya itu justru menjadi hal yang blunder gitu bagi masyarakat Amerika sendiri dalam hal perekonomiannya itu. Ya, jadi kebanyakan kebijakannya justru blunder-blunder, termasuk saat ini kan pemerintahan Amerika masih shutdown ya, lebih dari 35 hari, dan itu shutdownnya itu macetnya kan belum ada gaji untuk pegawai negeri dan pegawai federal, udah terlama kan sepanjang sejarah ya, lebih dari 35 hari, yang pas waktu sebelumnya kan 35 hari, jadi udah banyak kegagalan, akhirnya ya ini kelompok-kelompok yang istilahnya blue voter itu yang belum jelas ya kan, green voter itu lebih memilih ke Demokrat dan tertolong dengan adanya Mamdani itu. Tertolong dengan adanya Mamdani. Itu kita bicara New York. Yang Mamdani sebagai wali kota muslim pertama ya di kota New York. Sebenarnya kalau kita lihat di negara-negara lain, saya mengambil contoh di Inggris ya. Wali kota muslim yang ada di Inggris itu kan ada Sadiq Khan ya, yang wali kota muslim pertama di London yang terpilih di Mei 2024. Sebelumnya juga ada Majid ya, seorang imigran muslim yang menjabat wali kota sipil 2018. Nah, selain itu juga ada Asaduzaman yang wali kota muslim pertama di Brighton dan Hove, Inggris yang terpilih tahun 2023. Ada nggak sih faktor dari Gaza ini yang apa yang terjadi serangan Israel ke Gaza, genosida di Gaza ini, yang mempengaruhi akhirnya banyak wali kota yang muslim itu di negara-negara yang muslim itu sebagai minoritas jadi terpilih. Kalau saya melihat lebih ke kebijakan yang mereka janjikan dan itu menjadi solusi bagi masyarakat di kota-kota tersebut. Artinya sebenarnya masyarakat pemilih yang sudah matang tadi ya, misalnya di kota London itu kan pemilihnya sudah rasional, sudah teredukasi, sudah memiliki sumber informasi yang bisa mereka percaya. Artinya mereka bisa secara objektif melihat calon-calon wali kota itu memang kompeten apa tidak. Artinya kompetensi wali kota, terus latar belakang kehidupan mereka, background pekerjaan mereka, sebenarnya semua bisa dilihat. Artinya pemilih itu sudah sangat rasional, mereka melihat apakah calon yang mereka pilih itu memang bisa melaksanakan janjinya, satu, dan apakah bisa mensejahterakan masyarakat pemilih yang mendukung dia. Artinya saya tidak terlalu melihat misalnya isu-isu misalnya di luar ya, misalnya isu Gaza mempengaruhi, memang itu mempengaruhi, tapi pemilih tidak terlalu besar. Ya? Itu bagi pemilih yang rasional dan sudah matang, mereka memilih untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Di internal mereka sendiri? Iya, internal. Artinya kelas pekerja, kelas menengah ini yang selama ini tidak dilirik, dan mungkin selama pemerintahan Trump itu merasa justru mereka dirugikan oleh kebijakan-kebijakan Trump itu. Oke, Mas Andika? Kalau menurut saya sih tetap ada korelasinya antara Gaza dengan kemenangan para politisi kiri atau politisi, terutama politisi sosialis. Karena kan selama ini yang selalu memperjuangkan isu Gaza, isu Palestina secara global ya, secara di dunia internasional adalah mereka, kelompok-kelompok kiri. Kalau kelompok-kelompok yang konservatif kan jarang ataupun tidak terlalu peduli. Jadi ketika demo di London itu kan sudah sangat besar ya, hampir 1 juta orang atau klaimnya untuk mendukung Gaza. Demikian juga gerakan-gerakan pro-Palestina gerakan pro-Palestina di New York gitu. Jadi mereka itu, kalau menurut saya itu kelompok-kelompok progresif itu ingin menunjukkan suaranya ataupun perlawanannya dengan ya memimpin pemilih yang pro-Palestina lah. Istilahnya ada Islam untuk bisa memberikan warna. Jadi memberikan warna. Jadi mereka itu istilahnya secara legowo itu memberikan peluang gitu loh. Peluangnya diberikan. Oh yuk silahkan, tunjukkan kalian bisa gitu. Tunjukkan kalian mampu. Tunjukkan kalian bisa memperjuangkan keadilan ataupun penegakan-penegakan yang isunya bisa bisa mengglobal. Karena kan dengan memilih
wali kota Muslim di New York bukan hanya pemenuhan istilahnya bis gratis atau perawatan atau pemeliharaan anak-anak gratis, itu bukan hanya itu, tetapi kan dampaknya, termasuk dampak isu Palestina akan menjadi fokus, akan menjadi perhatian. Kalau menurut saya seperti itu, jadi tetap korelasinya sangat kuat. Oke, Mas Imin. Kalau menurut saya lebih ke pendapatnya Bang Udin tadi ya, lebih ke personality orangnya. Orang-orang Barat itu nggak mandang lo Muslim, lo non Muslim mampu nggak itu, tapi dia lebih ke orangnya, lo mampu atau enggak mimpin ini. Ketika kebetulan Muslim dan kebetulan mampu ya menang gitu kan. Ya. Saya melihat si sosok Mamdani ini kan menariknya di sini Bang. Dia itu perpaduan menarik antara kiri, sosialis, kemudian Islam dan humanis. Nah, dia kebetulan bisa merangkul semua. Ketika dia kampanye, dia berhasil mendekati imigran dari kaum Hispanik, dari imigran Amerika Latin itu, dari Meksiko dan sebagainya, itu berhasil. Kemudian ke imigran Asia juga berhasil. Kemudian ke imigran Afrika, Timur Tengah juga berhasil. Ketika dia berpidato di pidato kemenangan, dia pun dengan ciri khasnya menyapa para imigran dengan bahasa Arab. Ana minkum wa ilaika minkum. Artinya saya ini dari Anda dan untuk Anda. Itu seperti manifestasi dari demokrasi ya. Kalau ketika orang disapa dengan kultur bahasa mereka itu kan seperti jadi semakin akrab lah ya, semakin dekat emosional. Emosionalnya juga dapat. Dia. Cerdasnya di situ. Cuman analisis media di Indonesia kan yang jualan itu kan agama Bang. Ya. Orang Islam memimpin di negara Barat, yang ditonjolkan kan Islamnya kan. Islamnya. Tapi bukan cara kedekatannya kan. Kalau kita lihat tadi dari analisis yang kita bahas pertama, bahkan Mamdani ini juga merangkul semua bahkan dari komunitas. Termasuk kelompok Yahudi pun dirangkul. Nah, Sobat Sindo, ini tadi kita berbincang terkait dengan Mamdani ya, wali kota Muslim pertama di kota New York. Selain itu, pada bagian akhir tadi kita juga mengulas, tampaknya wali kota Muslim ini juga bermunculan di negara-negara di mana Islam sebagai agama minoritas, seperti London, kemudian Sheffield gitu ya, di beberapa kota di Inggris. Nah, tadi pandangan dari Mas Udin, Mas Andika, dan Mas Imin juga sudah sampaikan. Bagaimana pandangan Anda? Silahkan Anda berikan komentar Anda ya di komen bawah ini. Sidoskop pamit dulu, saya Ika Kesuma dan ditemani oleh Mas Andika, Mas Udin, dan Mas Imin, redaktur Sindo News. Sampai jumpa.